Latar belakang pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di era digital saat ini, tantangan dalam dunia pendidikan tidak lagi sebatas pada persoalan kurikulum atau fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Salah satu bentuk integrasi teknologi dalam pendidikan yang cukup berkembang adalah penggunaan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom. Platform ini mempermudah guru dalam mengelola kelas, membagikan materi, memantau kehadiran, dan memberikan penilaian secara daring. Namun demikian, tidak semua guru dan siswa dapat langsung menyesuaikan diri. Hambatan seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, hingga rendahnya literasi digital masih menjadi persoalan nyata di banyak sekolah. Lebih lanjut, efektivitas pembelajaran daring sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam mengelola kelas digital. Guru yang memiliki kompetensi teknologi yang baik dapat merancang proses belajar yang lebih menarik dan interaktif. Sementara guru yang belum familiar dengan platform digital kerap mengalami kesulitan. Di sisi lain, dari sudut pandang siswa, penggunaan platform digital seperti Google Classroom terbukti berdampak positif terhadap hasil belajar mereka, khususnya jika digunakan secara konsisten dan terstruktur. Meski begitu, menggunakan infrastruktur dan metode pembelajaran yang tepat menjadi faktor kunci keberhasilan. Menjawab berbagai tantangan tersebut, hadirnya aplikasi Tekgumu menjadi salah satu inovasi teknologi pembelajaran yang relevan. Tekgumu adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk menciptakan ruang belajar interaktif antara guru dan siswa. Tidak hanya menyediakan fitur pengiriman materi dan tugas, Tekgumu juga dilengkapi dengan forum diskusi, video pembelajaran, sistem penilaian otomatis, serta fitur pemantauan proses belajar siswa secara real time. Dengan tampilan yang sederhana dan ramah pengguna, Tekgumu memudahkan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih aktif dan terarah. Bagi siswa, aplikasi ini menjadi media yang mendukung belajar mandiri sekaligus membangun koneksi yang kuat dengan guru. Melalui pendekatan ini, Tekgumu diharapkan cepat menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan berkualitas yang adaptif terhadap pembangunan zaman. Tujuan dan hasil yang akan dicapai. Aplikasi Tekgumu diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Menyediakan ruang kelas digital yang terintegrasi dan real time untuk memfasilitasi kegiatan mengajar antara guru dan siswa seperti penyampaian materi, diskusi langsung, serta pembagian tugas dalam satu ekosistem yang efisien. 2. Meningkatkan kualitas komunikasi dua arah antara guru dan siswa melalui fitur-fitur seperti chat kelas, panggilan video, dan pemberitahuan otomatis sehingga suasana pembelajaran daring tetap terasa aktif dan terjaga. Ketiga, membantu guru dalam mengelola kelas secara digital, mulai dari absensi, pengumpulan tugas, penilaian, hingga pelacakan perkembangan siswa tanpa harus berpindah-pindah platform.
Yang keempat, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar melalui ruang kolaborasi yang memungkinkan mereka bertanya, berdiskusi, dan mengakses materi secara mandiri maupun bersama teman sekelas. Yang kelima, mengurangi hambatan teknis dalam pembelajaran daring dengan menyediakan platform yang ringan, responsif, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat dan koneksi yang terbatas. Yang keenam, menjadi solusi pembelajaran digital yang mendukung transformasi pendidikan di Indonesia dengan menghadirkan kelas online yang adaptif, inklusif, dan mampu menunjang proses belajar mengajar secara berkelanjutan di era digital. Tahap perumusan gagasan atau ideation. Langkah awal dalam proses pengembangan aplikasi Tekgumu dimulai dari merumuskan gagasan dan solusi atas permasalahan rendahnya interaksi efektif antar guru dan murid dalam proses pembelajaran digital. Penulis menggali berbagai sudut pandang melalui studi literatur dan observasi lapangan, kemudian merancang ide-ide inovatif yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Fokus utama dari tahap ini adalah merancang fitur-fitur yang mampu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif, mudah digunakan, dan mendukung kegiatan kelas secara daring dan berbagai ide yang muncul. Dipilih salah satu konsep utama untuk diwujudkan menjadi solusi nyata, yaitu platform Tekgumu. Tahap pengembangan rancangan awal atau prototyping. Setelah ide utama dipilih, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan awal atau prototipe dari aplikasi Tekgumu. Prototipe ini dirancang untuk memberikan gambaran visual mengenai struktur aplikasi, alur pengguna atau user flow, dan fungsi utama yang akan ditawarkan seperti penggunaan materi, forum interaksi, penilaian otomatis, dan pelacakan progres siswa. Desain antarmuka dibuat sederhana namun menarik agar dapat diakses oleh guru atau murid dengan berbagai latar belakang. Prototipe ini menjadi alat bantu utama dalam menjelaskan konsep kepada pengguna potensial dan tim pengembang sebelum menuju tahap produksi lebih lanjut. Tahap evaluasi dan uji coba atau testing. Setelah prototipe dikembangkan, tahap berikutnya adalah melakukan uji coba terbatas untuk mengetahui seberapa baik aplikasi dapat digunakan dalam situasi nyata. Uji coba dilakukan dengan melibatkan guru dan siswa dari sekolah mitra untuk mencoba langsung fitur-fitur dalam aplikasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara untuk menggali pengalaman pengguna, termasuk kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, dan manfaat fitur yang disediakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperbaiki kelemahan dan menyempurnakan aplikasi sebelum disebarkan secara luas. Analisis desain karya. Pengguna utama dalam aplikasi Tekgumu adalah guru dan siswa. Sebagai pengguna utama dalam proses pembelajaran digital, guru memanfaatkan aplikasi ini untuk merancang pembelajaran, menyusun materi, memberikan tugas, dan menilai hasil kerja siswa. Sedangkan siswa menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas, mengakses materi pembelajaran, dan melihat nilai yang diberikan oleh guru. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan seluruh kalangan guru dan siswa, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun di wilayah keterbatasan akses, sehingga mendorong pemerataan kualitas pembelajaran. Pemangku kepentingan atau stakeholder. Pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap aplikasi Tekgumu adalah guru dan siswa. Guru memiliki peran aktif sebagai pengelola kelas digital yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di dalam aplikasi. Mereka berperan dalam menciptakan interaksi yang produktif, menyenangkan melalui berbagai fitur yang tersedia. Di sisi lain, siswa menjadi pengguna yang aktif dalam menerima materi, berpartisipasi dalam diskusi kelas, serta menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, tim pengembang aplikasi juga termasuk dalam stakeholder karena bertugas memastikan performa aplikasi tetap berjalan dan optimal sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Batasan produk dan layanan. Aplikasi Tekgumu difokuskan sebagai platform pendukung pembelajaran di lingkungan sekolah. Fitur-fitur utama dalam aplikasi ini mencakup manajemen materi pembelajaran, tugas digital, forum diskusi, presensi daring, dan penilaian otomatis.
Layanan dalam aplikasi dibatasi hanya untuk kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa, tanpa mencakup fungsi komunikasi sosial umum atau transaksi di luar konteks pendidikan. Akses fitur ini disesuaikan berdasarkan peran pengguna agar interaksi tetap terarah dan aman. Teknologi yang digunakan. Aplikasi Tekgumu dibangun sebagai aplikasi mobile yang dapat diakses melalui Android maupun di iOS. Untuk efisiensi dan konsistensi tampilan, pengembang menggunakan framework Flutter yang mendukung pengembangan lintas platform. Antarmuka pengguna dirancang menggunakan Figma untuk memberikan pengalaman pengguna user experience yang intuitif dan ramah pemula. Data pengguna tersimpan secara aman melalui layanan backend Firebase yang mendukung autentikasi dan sinkronisasi data secara real time. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan konten secara cepat dan responsif agar mendukung dinamika pembelajaran yang aktif. Wireframe pada aplikasi Tekgumu ada sekitar 8 menu. Yang pertama adalah menu notifikasi. Melalui menu ini, pengguna bisa langsung mengetahui semua aktivitas terbaru di Tekgumu, mulai dari tugas baru, pesan masuk, hingga pengumuman penting. Menu ini juga menyediakan filter seperti belum dibaca dan mention agar informasi lebih mudah dipantau secara real time. Yang kedua adalah menu tugas. Menu ini membantu siswa tetap terorganisir dengan menampilkan daftar tugas lengkap beserta tenggat waktu dan status pengumpulan. Menu ini juga mempunyai filter seperti tidak dikumpulkan dan selesai, yang mana ini akan mempermudah pemantauan proses belajar. Yang ketiga, menu tim. Menu tim merupakan ruang kelas virtual yang menghubungkan guru dan murid dalam satu platform berdasarkan mata pelajarannya masing-masing. Menu ini juga menyediakan akses ke materi dan tugas. Yang keempat, menu chat. Menu ini memungkinkan guru dan murid mengirim pesan, baik secara individu maupun grup. Di menu ini, setiap pesan masuk itu disertai identitas dan waktu pengirim, sehingga memudahkan diskusi dan tanya jawab secara aktif. Yang kelima, menu kalender. Menu ini menampilkan semua jadwal kegiatan akademik seperti kelas online, hingga tugas, dan agenda penting lainnya dalam format kalender harian. Yang keenam, menu panggilan. Menu ini berisi daftar panggilan yang pernah dilakukan baik masuk, keluar, maupun tidak terjawab. Yang ketujuh, menu cloud. Menu ini tempat penyimpanan dokumen digital seperti tugas, materi pelajaran, hingga presentasi. File dapat diunggah, diunduh, dan disaring berdasarkan jenis seperti PDF, Word, atau PowerPoint. Yang ke-8, menu AI Copilot. Menu ini berisi asisten belajar berbasis AI yang membantu pengguna memahami materi. Skenario 1. Tampilan awal aplikasi dimulai dengan halaman login yang memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan email atau username dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat melakukan registrasi melalui halaman sign up. Setelah berhasil login, pengguna maka akan diarahkan ke halaman classes. Skenario 2. Setelah memilih kelas tertentu dari halaman classes, pengguna dapat bergabung dengan kelas yang sudah ada menggunakan kode atau membuat kelas baru. Proses ini melibatkan input kode kelas dan konfirmasi untuk bergabung, yang kemudian mengarahkan pengguna ke dalam detail kelas tersebut. Pada skenario ketiga di halaman classes, pengguna dapat membuka daftar tugas yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tugas yang belum dikumpulkan, tugas yang akan datang, dan tugas yang sudah selesai. Pengguna juga dapat melihat detail tugas dan mengunggah file jika itu diperlukan. Lalu, pada skenario keempat, pengguna dapat mengirim pesan atau melakukan panggilan dari halaman classes. Mereka bisa memilih antara chat group atau chat pribadi. Jika ingin memulai pesan baru, pengguna dapat menambahkan orang ke dalam chat dan melanjutkan ke dalam halaman chat. Skenario kelima, halaman kalender menampilkan jadwal kelas atau agenda yang bisa diakses dari halaman classes. Pengguna dapat melihat jadwal harian atau mingguan dan langsung masuk ke meeting yang dijadwalkan. Skenario ke-6, pengguna dapat mengakses file berdasarkan tipe dokumen di halaman cloud. Mereka bisa membuka file dari quick access, mengunggah file atau folder, atau membuat file atau folder baru.
fitur berbagi atau share juga tersedia di sini. Pada skenario ketujuh, halaman AI menyediakan fitur bantuan seperti saran otomatis, input pertanyaan melalui teks atau suara, melihat riwayat chat. Nah, juga pengguna bisa memanfaatkan untuk analisis soal, ringkasan materi, dan bantuan lainnya. Pada skenario terakhir, yaitu skenario ke-8, halaman notifikasi menampilkan daftar aktivitas terbaru seperti tugas baru, jadwal kelas, pesan dari guru, dan pengguna juga bisa memfilter notifikasi berdasarkan kategori, yaitu kategori semua, belum dibaca, dan mention.